Salam, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Senang ketemu Bapak Ibu lewat tayangan online ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, waktu kita mendengarkan firman Allah, memuji menyembah Tuhan. Percayalah, di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan, ada berkat kebaikan Tuhan yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai Menara Doa Pagi ini. Kami serahkan semua yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang memberkati, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah, menolong mereka yang mengalami kekurangan uang. Tuhan berikan hikmat, kekuatan agar mereka bangkit dan semangat menata ulang kehidupan usaha dan pekerjaan mereka. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya dalam Tuhan Yesus ada hikmat, ada kekuatan, ada kemenangan, ada kesembuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab kami tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu ya Amin. Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami hidup oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami
Sekali lagi serukan nama Yesus, pegang erat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Amin. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Amin. Hanya kepadamu Tuhan, kasih sejati Amin. kami dapat Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati ya Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan
sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sebab hanya Kau kekuatan. Kami berharap padamu. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah yang berharap pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah yang berharap hanya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Kau Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Segala terus berjalan, segala hormat, terus melaju bersama denganmu. hanyalah Kami dapat bagi-Mu. melangkah, Hanyalah kami bagi-Mu dapat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. padamu, Terima kasih. Kami berharap padamu. Engkaulah kekuatan. satu-satunya Kami hanya mengandalkan Engkau. Haleluya. Terima Kami kasih bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami ingin bernyanyi hanya kepadamu Haleluya. Tuhan Yesus, menyembah nama-Mu seumur hidup kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak menerima pujian tertinggi Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Kami ingin bernyanyi bagi-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena ini yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang kami alami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman Allah. Berkatilah setiap kami yang menyaksikan, berkatilah kami juga yang melaksanakan. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya Engkau yang berfirman membuat setiap yang mendengarkan dikuatkan, disembuhkan, disemangati, dan mendapat sukacita. Sebab firman adalah Allah, Allah adalah firman. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bertumbuh dalam kasih. Bertumbuh dalam kasih, salah satu ciri kedewasaan rohani. Jadi orang yang dewasa rohaninya adalah dilihat dari seberapa dia mengasihi orang yang menyakiti dia. Seberapa dia mengasihi musuhnya. Seberapa dia mengasihi istrinya, suaminya, anak-anaknya. Jadi kedewasaan rohani dilihat dari pertumbuhan kasihnya. Kalau pertumbuhan iman kita sulit melihatnya karena kita sulit menilainya. Karena iman adalah keyakinan pribadinya dengan Tuhan. Tetapi kasih kita bisa merasakan dan kita bisa melihat betapa orang itu penuh kasih, murah hati, murah senyum, murah memberi, murah mengampuni. Maka firman ini sangat penting bagi kita. Karena ada banyak orang gak mampu mengasihi orang menyakitinya.
Ada banyak orang membenci orang yang membencinya, marah kepada orang yang memarahinya. Tetapi kekristenan adalah kasih, bahwa tanda anak Bapa di sorga, Matius 5 ayat 44-45 adalah mengasihi musuh, mengasihi orang yang menyakiti, mendoakan orang yang memusuhi kita, memberkati musuh kita. Bahkan di kitab Roma 12 dikatakan, memberi makan minum seteru kita. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Aku berdoa semua kita yang mendengarkan ini terus bertumbuh dalam kasih. Bukan hanya iman yang bertumbuh, kasih juga bertumbuh. Jadi kalau ini iman dia seperti ini, maka kasihnya seperti ini. Dan kemudian karena imannya bertumbuh, maka kasihnya juga bertumbuh. Jadi pertumbuhan iman dibarengi dengan pertumbuhan kasih. Pertumbuhan kasih inilah yang bisa banyak dirasakan orang. Maka orang yang beriman pastilah mengasihi. Orang yang mengasihi pastilah mengampuni. Saudara yang saya kasihi, hari ini saya bacakan firman Allah dari Alkitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-15 sampai kepada ayat yang ke-16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Membangun dirinya dalam kasih. Dan dikatakan di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Saudara yang saya kasihi, ini adalah suratan Rasul Paulus ketika dia di Roma dalam penjara menuliskan kepada jemaat Efesus supaya jemaat Efesus yang baru dirintis, yang mengalami pertumbuhan kerohanian, diharapkan menjadi jemaat yang dewasa rohani, dewasa dalam Kristus. Bukan lagi Kristen anak-anak, tapi menjadi Kristen dewasa. Sehingga mereka dewasa menyikapi banyak masalah dalam hidup mereka. Diharapkan mereka juga dewasa dalam kebenaran, mengenal kebenaran, berakar, bertumbuh, berbuah dalam kebenaran. Supaya mereka tidak mudah disesatkan, mereka tidak mudah diajarkan dengan ajaran-ajaran palsu. Mereka perlu bertumbuh di dalam kebenaran. Di ayat 15 ayat 16 pada Efesus 4, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus supaya bertumbuh di dalam kasih Kristus. Bertumbuh dalam kasih Kristus. Dibangun dalam kasih Kristus. Saudara yang saya kasihi, orang yang dewasa rohaninya dilihat ketika apa responnya ketika disakiti. Apa perkataan yang keluar ketika kita disakiti. Apa yang kita lakukan ketika kita dihianati, kita disakiti, dipandang rendah, diperlakukan tidak adil. Bukankah di dunia ini banyak yang menyakiti kita, perlakuan tidak adil, perlakuan yang menyakiti kita. Tetapi kasih Kristus yang ada dalam diri Bapak Ibu, kasih Kristus yang ada dalam diri saya, itu akan memampukan kita bisa mengasihi musuh kita. Mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Kasih Kristus itu bekerja oleh kuasa Roh Kudus dalam hati kita. Maka kuasa Roh Kudus itu yang akan memampukan kita mengasihi orang yang menyakiti kita. Mengasihi musuh kita. Maka saya mengajak setiap kita supaya bertumbuh di dalam kasih. Bertumbuh dalam kasih. Kalau dulu mungkin kita sebagai orang Kristen payah mengampuni, saya berdoa saudara menjadi orang Kristen yang dewasa, menjadi Kristen yang matang, menjadi Kristen teleios dalam bahasa Yunaninya, menjadi Kristen yang utuh, yang matang, yang dewasa. Sehingga saudara bisa dimampukan oleh Tuhan merespon dengan baik
ketika orang menyerang saudara, ketika orang merendahkan saudara, ketika orang memfitnah, menggosip, menyakiti saudara, saudara merespon dengan respon kasih Kristus. Sehingga kita semua semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin serupa, segambar dalam Kristus. Dimaksudkan adalah kasih Kristus yang ada pada kita semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin dinikmati orang, semakin orang bisa melihat ada kasih Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau orang dunia berkata, kalau engkau baik, aku baik. Kalau engkau jahat, aku bisa lebih jahat. Tetapi anak Tuhan Yesus tidak begitu. Kalau orang jahat kepada kita, kata Roma 12 ayat 21, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah anak Tuhan Yesus. Dengan kelakuan kita, kita menjadi garam dan terang dunia. Kalau toh sama kita dengan orang dunia berbuat jahat kepada yang jahat pada dia, dan kita pun berbuat jahat kepada yang jahat kepada kita. Apakah bedanya bahwa kita anak-anak Tuhan? Apakah bedanya bahwa kita orang beribadah? Apakah bedanya bahwa kita adalah mengenal Kristus? Disitulah letak perbedaan orang Kristen. Disitulah perbedaan anak-anak Tuhan Yesus. Ketika disakiti, dia masih mampu berkata baik. Ketika disakiti, dia masih mampu merespon dengan baik. Respon saudara ketika disakiti menentukan apakah saudara dewasa menyikapi masalah. Karena ada banyak orang gak dewasa menyikapi masalah. Ingat, kedewasaan rohani, kedewasaan kekristenan tidak dilihat ketika dia punya jabatan, punya gelar teologi, punya kemampuan berkhotbah, kemampuan bermain musik. Itu bukan ukuran kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani diukur saat kita melihat apa respon seseorang ketika direndahkan, ketika dikucilkan, ketika disakitin. Itu bedanya dengan orang-orang dunia. Itu bedanya dengan anak-anak gelap. Kita ini anak-anak terang. Terang dunia. Lewat perbuatan kita, kita bisa menerangi dunia ini. Perbuatan apa? Perbuatan mengasihi orang yang menyakiti kita. Memberi makan minum orang yang menyakiti kita. Menegur orang yang menyakiti kita. Mungkin tidak harus dekat. Kalau itu orang lain, ya karena dia toksik, mungkin jaga jarak. Itu tidak salah. Tetapi dalam hal ini mengasihi pasangan kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi ipar-ipar kita, keluarga mertua kita, mungkin yang menyakiti kita, tapi kita tetap berdoa supaya kita dimampukan Tuhan mengasihi keluarga mertua kita, terlebih pasangan yang menyakiti kita, mungkin pasangan yang tidak setia, mungkin pasangan yang memukul, pasangan yang narkoba, pasangan yang mungkin hidup dengan duniawi, alkohol, perzinahan. Saya berdoa kita dimampukan oleh Roh Kudus mengasihi orang yang menyakiti kita. Dengan kekuatan kita pasti tidak bisa. Kalau pasangan kita tidak setia, banyak orang membalas tidak setia. Atau mungkin mengusir pasangannya dan tidak mencakapi pasangannya. Tetapi kita anak Tuhan Yesus, kita dimampukan Tuhan mengasihi setiap orang. Orang yang merendahkan, menggosip, mengucilkan kita. Kita dimampukan oleh Tuhan mengasihi musuh-musuh kita. Saya berdoa bagi setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini. Bertumbuhlah dalam kasih Kristus. Tulis dalam kolom, saya bertumbuh dalam kasih Kristus. Tulis dalam kolom. Saya bertumbuh dalam kasih Kristus. Jadi kasih Kristus itu bukan waktu kita terima Tuhan Yesus, maka kita langsung mampu sempurna mengaplikasikannya. No, kita berproses. Tergantung respon kita, mau lambat atau cepat. Ada juganya pendeta, ada juganya pengkhotbah, nggak mampu mengampuni musuhnya, membentak-bentak musuhnya, membentak orang yang menyakiti dia, melawan, menganiaya, menyiksa orang yang menyakiti dia. Jadi ukuran kedewasaan bukan dilihat jabatan pendeta atau pengkhotbah. Ukuran kedewasaan dilihat apa respon kita ketika kita disakiti.
Di dalam Alkitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-7. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 1 sampai 2 dan 3 itu jelas disampaikan, enggak ada gunanya bahasa malaikat, enggak ada gunanya banyak ibadah kita, enggak ada gunanya khotbah-khotbah saya, gelar-gelar teologi kita, kalau kita enggak punya kasih. Bahkan memberi pun tanpa kasih tidak ada gunanya. Adalah orang yang memberi tapi bukan ada kasih. Tapi orang yang mengasihi pasti memberi. Ada orang memberi karena tujuan politik. Ada orang memberi karena ada udang di balik batu. Ada kemauannya, tidak tulus. Jadi orang yang memberi belum tentu hidup dalam kasih. Tapi orang yang dalam kasih pasti memberi, pasti mengampuni, pasti murah senyum. Karena dia punya kasih Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita banyak beribadah, tapi kita enggak mengasihi. Sia-sia ibadah kita, sia-sia khotbahku ini, sia-sia pelayananku. Kalau aku tidak bertumbuh dalam kasih, kalau tidak ada kasih di dalam hidupku. Ukuran bahwa kita semakin serupa dengan Kristus adalah apakah semakin bertumbuh kasih Kristus dalam hidup kita. Tentu kita tidak akan pernah sama dengan Kristus, tetapi kita bisa bertumbuh ke arah Kristus lewat iman kita yang bertumbuh, lewat kasih kita yang bertumbuh. Makanya saya mengajak setiap saudara, bertumbuhlah dalam kasih. Biarlah izinkan Roh Kudus membentuk ulang hidupmu dan hidup saya. Katakan, Roh Kudus, aku mau bertumbuh dalam kasih. Tulis dalam kolom, Roh Kudus mampukan saya bertumbuh dalam kasih. Yang membuat Bapak dan Ibu mampu bertumbuh dalam kasih, Roh Kudus. Tulis dalam kolom, Roh Kudus mampukan aku bertumbuh dalam kasih. Kalau Bapak Ibu bertumbuh dalam kasih, maka Bapak Ibu akan menjadi orang yang sabar, orang yang murah hati, orang yang mengampuni, orang yang sabar dalam kesesakan, orang yang kuat dalam penderitaan, orang yang tabah, orang yang tidak egois. Orang yang mau mengutamakan orang lain, bukan mengutamakan diri sendiri. Orang yang bertumbuh dalam kasih Kristus atau disebut kasih agape. Kita baca 1 Korintus 13 ayat yang ke-4. Kasih itu sabar. Maka orang yang bertumbuh dalam kasih Kristus, ciri-cirinya sabar. Tidak mudah marah, tidak mudah terpancing, tidak mudah tersinggung. Tidak. Bahkan dia bisa menjadi pribadi yang tidak mau tersinggung. Tidak mau jadi orang marah. Tegas boleh, tapi tidak harus marah-marah. Orang yang bertumbuh dalam kasih Kristus sabar. Aku berdoa, Ibu dan Bapak sabar menanti jawaban Tuhan. Sabar dalam kesesakan, tekunlah berdoa, carilah Tuhan. Mungkin saat ini ibu udah berkata, Pak Pendeta aku sudah 10 tahun sendiri, suamiku lari entah kemana. Pak Pendeta ekonomiku lagi hancur, keuangan kami lagi hancur. Pak Pendeta aku lagi sakit-sakitan dan anakku melawan aku. 1001 masalah yang ibu alami. Aku berdoa kalau ada kasih Kristus, ibu menjadi orang sabar dalam kesesakan. Sabar dalam aniaya, sabar dalam penderitaan, sabar dalam tekanan. Maka orang yang bertumbuh dalam kasih Kristus kelihatan dari kesabarannya. Tidak mudah marah, tidak meledak-meledak emosinya. Orang yang bertumbuh dalam kasih Kristus dia murah hati sehingga orang ibu bapak mudah
menolong, mudah memberi, murah senyum. Orang yang punya kasih Kristus pasti murah senyum, mudah senyum. Karena dari dalam dia diubah dan luarnya akan berubah. Kalau ada orang yang berkata dia punya kasih Kristus tapi mukanya seram, nggak bisa senyum, saya nggak percaya itu. Saya percaya orang yang punya kasih Kristus murah senyum, murah mengampuni, murah hati, mau memberi. Orang yang punya kasih Kristus ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Orang yang punya kasih Kristus dia belajar rendah hati. Makanya orang yang punya kasih Kristus jiwanya tenang, jiwanya damai. Dia nggak perlu berkompetisi dengan orang lain. Dia tidak lagi iri hati. Dia tidak harus kepingin menjadi seperti orang lain. Dia nyaman sebagaimana dirinya dijadikan Tuhan. Dia tidak penting mengcompare, membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia membandingkan dirinya dengan rencana Tuhan, itu boleh. Tapi orang yang tidak punya kasih Kristus, dia tidak tenang hidupnya, tidak damai. Ada arogansi, ada kesombongan, memamerkan harta, memamerkan pencapaian-pencapaian yang dicapainya. Padahal semua itu semu, karena kita tidak ada membawa apapun pulang ke rumah Bapa di sorga. Orang yang punya kasih Kristus, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kalau saya punya istri, saya tidak mau hanya keuntunganku, tapi saya belajar bagaimana istriku untung, lebih untung. Bagaimana orang lain untung lewat hidup saya. Saya punya prinsip begitu. Asal orang jumpa saya, bagaimana orang itu beruntung jumpa saya. Kenapa? Karena dalam diri saya ada Kristus. Sehingga Kristus yang dalam diri saya membuat hidupku beruntung bagi orang lain. Ya tentu saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Sepanjang yang saya lakukan benar menurut Alkitab. Saya berdoa orang yang berjumpa dengan saya diuntungkan ke arah Kristus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang bertumbuh dalam kasih ciri-cirinya tidak pemarah. Jadi pemarah itu artinya marah pagi, marah siang, marah malam, marah Senin, marah Selasa, marah terus. Bahkan Alkitab bilang buanglah marah, buanglah geram. Kalau bisa kita hadapi hidup ini tanpa marah. Tapi bolehkah kita marah? Boleh, asal jangan berbuat dosa, asal jangan sampai matahari terbenam. Artinya mungkin digunakan sesekali kalau anak pulang jam 12 malam tanpa permisi, ya wajar marah. Anak yang dikasihi diberi ganjaran. Tapi bukan menjadi pemarah, marah besok, marah lagi terus. Anak Tuhan Yesus itu penyayang, penyabar, pengampun. Tapi tegas boleh. Pemimpin Kristen harus tegas. Harus punya nilai-nilai kehidupan yang sesuai Alkitab. Saudara, seorang yang bertumbuh dalam kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau saya bertumbuh dalam kasih, saya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kesalahan orang yang menyakiti saya tidak perlu kusimpan. Walaupun memang ingat, namanya kita punya sel memori, sel ingatan. Tapi tidak sakit lagi. Saya tidak perlu menyimpan-nyimpan, maksudnya tidak perlu mengungkit-ungkit, mengingat-ingat kesalahan itu. Biarlah kita dimampukan oleh Roh Kudus. Tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, kesalahan pasangan kita. Kita tidak mengungkit kesalahan orang-orang lain yang di sekitar kita. Karena tidak enak mengungkit-ungkit kesalahan. Kalau ada kesalahan saya kayak ungkit-ungkit, saya pun tidak enak. Saya pun tidak senang. Tidak ada yang senang. Tidak ada yang enak kalau kita ungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Mengungkit kesalahan masa lalu adalah toksik. Yang berikutnya adalah orang yang bertumbuh dalam kasih, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Orang yang bertumbuh dalam kasih Kristus, ciri-cirinya ia menutupi segala sesuatu. Jadi ada kesalahan orang lain, kita nggak beberkan, kita belajar menutupi kesalahan orang lain. Saya pun masih dalam proses, kadang jatuh bangun, tapi saya percaya
Sepanjang saya berkata, pakai aku Tuhan, bertumbuh dalam kasih Kristus, supaya saya mampu menutupi kesalahan orang lain. Supaya saya mampu menutupi kekurangan orang lain. Bukan memperbesar, bukan melebarkan, bukan mengungkit-ungkit, tapi bisa menerima orang lain apa adanya. Semua kita on proses. Kolose 3:10 katakan, kita sedang diproses sehari demi sehari. Orang yang punya kasih Kristus dikatakan adalah percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi dengan adanya kasih Kristus dalam diri Bapak Ibu dimampukan Tuhan sabar menanggung segala sesuatu. Sabar dalam kesesakan, sabar dalam penderitaan, sabar dalam kekurangan uang, sabar dalam persoalan rumah tangga yang tidak siap-siapnya. Dari manakah datangnya itu? Dari kasih Kristus. Orang yang punya kasih Kristus, dia enggak lepas daripada pengharapan kepada Kristus. Kasih Kristus membuat kita terus berharap kepada Dia, meskipun keadaan tidak baik-baik saja. Justru di keadaan tidak baik-baik itulah, jangan lepaskan pengharapanmu. Apapun sakit penyakit Bapak Ibu, tetap berharap kepada Tuhan. Bagaimanapun situasi keluarga, tetap berharap kepada Tuhan. Bagaimanapun keuangan, tetap berharap kepada Tuhan. Letakkanlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Allah yang sudah kami terima. Biarlah firman ini membuat kami bertumbuh dalam kasih Kristus. Sehingga setiap kami menjadi orang sabar. Sehingga setiap kami meresponi masalah dengan benar. Kami tidak jadi pemarah. Kami menjadi orang yang murah hati. Kami orang yang tidak egois. Kami mementingkan orang lain. Kami memikirkan keuntungan orang lain. Kami menjadi pribadi yang sabar dalam kesesakan, sabar dalam penderitaan, dan tetap meletakkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami bertumbuh dalam kasih-Mu Tuhan. Dengan kami bertumbuh dalam kasih Tuhan, kami dimampukan untuk hidup sesuai dengan yang Kau kehendaki. Membalas kejahatan dengan kebaikan, mengampuni orang yang menyakiti kami, memberkati musuh kami, dan memberikan makan minum kepada seteru kami. Mampukan kami Tuhan bertumbuh dalam kasih Kristus oleh kuasa Roh Kudus yang ada di hati kami. Mau kerinduan kami bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, sehingga lewat perbuatan kasih Kristus kepada sesama kami banyak orang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi mereka yang lagi sakit penyakit, Tuhan mengurapi mereka, Tuhan mengadakan mujizat dan memberikan kekuatan, kesabaran, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berjuang dalam keuangan, pekerjaan, usaha, Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang membutuhkan jodoh, membutuhkan keturunan, membutuhkan tanah yang mau dijual, rumah mau dijual. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang menolong setiap kebutuhan mereka yang mereka harapkan kepadamu, kiranya Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kalau saudara mau konseling atau mau renungan firman Tuhan yang saya bagikan, saudara hubungi saya di 0811 63 7347. Yang mau konseling, chat aja dulu karena jadwal saya cukup padat, tapi kita berusaha sedapat mungkin kita bisa atur waktu. Dan bagi Bapak Ibu yang terberkati dengan tayangan ini, silakan Bapak Ibu kalau tergerak menabur ke rekening yang ada mendukung pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom.